Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel Benjamin, dimana kali ini kita akan membahas tentang serial drama yang baru saja usai namun masih menyimpan banyak misteri. Serial apakah itu? Apalagi kalau bukan Big Mouth. Serial drama Korea Big Mouth terus menjadi perbincangan hangat penggemar saat episode baru keluar pada Jumat dan Sabtu setiap pekannya. Film Big Mouth memang sukses membuat penonton terkesima dengan alur ceritanya yang menegangkan dan juga penuh dengan drama ala-ala Korea. Setiap kali episode baru Big Mouth keluar, selalu diakhiri dengan alur cerita dengan sejumlah pertanyaan hingga membuat penasaran dan menunggu hingga episode berikutnya tayang. Big Mouth menjadi lebih menarik karena memiliki alur cerita yang membuat penonton berpikir dan menyimpan sejumlah misteri yang belum terpecahkan. Alur yang misterius inilah yang menjadi salah satu daya tarik Big Mouth, hingga sering masuk trending topik Twitter di setiap pekannya. Dan banyak sekali hal misterius yang belum bisa terungkap di drama ini hingga usai kemarin, hingga masih menjadi perdebatan antara penonton dengan berbagai teori Big Mouth yang keluar. Mengikuti dari episode awal hingga akhir terbaru, berikut saya telah merangkum 6 hal misterius dalam film Big Mouth yang sampai saat ini belum terpecahkan. Teori yang pertama adalah pembunuhan Jang Hae-jin. Setelah bercerai dari Han Jae-ho, Jang Hae-jin ini pergi ke Amerika Serikat. Ia juga menyerahkan makalah Profesor So kepada Choi Do-ha. Dan meski berada di Amerika Serikat, Jang Hae-jin ini tetap berkomunikasi dengan Go Mi-ho. Keduanya berencana memecahkan penyakit para tahanan teladan di penjara Gucheon. Setelah kembali diam-diam ke Korea Selatan, ternyata Han Jae-ho ini mengetahui hal itu. Nahasnya, Jang Hae-jin ini justru dibunuh oleh Han Jae-ho, sedangkan mayatnya langsung dikremasi oleh Choi Do-ha. Dari sekian banyak orang, hanya Go Mi-ho yang curiga dengan ketiadaan Jang Hae-jin. Sayangnya, kasus hilangnya Jang Hae-jin ini sulit diusut lantaran tidak ada yang tahu jika ia kembali ke Korea Selatan. Dan di akhir sebelum meninggal, Mi-ho hanya mengancam wali kota Doha jika sesuatu terjadi pada istrinya, Hyun Jae-hee, seperti Jang Hae-jin yang menghilang, maka dia tidak akan tinggal diam. Namun, tak ada yang mengusut nasib Hae-jin hingga drama ini selesai. Teori yang kedua, siapa anak dari tetua? Di berbagai episode terakhir, penonton mengetahui fakta jika pimpinan Kang Seung-geun memiliki anak kandung. Sayangnya mereka sudah putus hubungan lantaran anak pemimpin Kang Seung-geun ini adalah pembunuh berantai. Dari informasi yang diketahui oleh Gong Ji-hoon, anak pimpinan Kang Seung-geun ini berada di Texas, Amerika Serikat. Dan Park Chang-ho ini berencana untuk memanfaatkan anak pimpinan Kang Seung-geun untuk rencananya. Sayangnya hingga akhir anak pimpinan Kang Seung-geun ini nggak muncul. Bahkan Gong Ji-hoon belum bisa menemukannya. Menurut beberapa penggemar, anak pimpinan Kang Seung-geun memang sepatutnya nggak muncul karena pada akhirnya Park Chang-ho memilih membunuh Choi Do-ha. Apalagi setelah Go Mi-ho meninggal, kehadiran anak pimpinan Kang Seung-geun itu nggak dibutuhkan dan justru menambah masalah baru. Tapi menurut saya pribadi, saya mengharapkan bahwa akan ada cameo yang muncul menjadi anak dari Kang Seung-geun. Ya misalnya Kim Woo Bin gitu yang datang dari Amerika terus memburu Choi Do-ha lalu menyiksanya hingga mati, kan lebih seru. Atau nanti ada season 2-nya di mana musuh utamanya malah si orang ini, kan siapa yang tahu. Teori ketiga, bagaimana nasib anak buah Choi Do-ha, sekretaris tetua serta perawat Park Mi-young. Anak buah Choi Do-ha yang di akhir banyak melakukan perannya adalah sekretaris Jo, juga tidak disinggung dalam ending Big Mouth. Begitu juga dengan sekretaris pimpinan Kang yang berkhianat dan tidak disebutkan bagaimana akhir dari kisah mereka. Dan satu lagi yang banyak melakukan kejahatan adalah perawat Park Mi-young, yang bahkan di akhir film ini berani menyuntikkan sesuatu kepada majikannya yaitu Hyun Joo-hee. Gimana nasib mereka? Nggak ada yang tahu. Paling mereka lagi bebas. Teori keempat, bagaimana nasib kakek Choi Do-ha yang diculik oleh Park Yong-gap? Di episode 14, Park Chang-ho memerintahkan Park Yong-gap untuk menculik kakek dari Choi Do-ha untuk dijadikan alat mengancam kekejaman Choi Do-ha. Dan Park Yong-gap pun menjalankan semua perintah Chang-ho dengan teliti. Tapi setelah itu, tidak diperlihatkan lagi untuk apa kartu as milik Park Chang-ho digunakan karena setelah adegan penculikan, Park Chang-ho tidak pernah menampilkan kakek dari Choi Do-ha lagi ke publik. Teori nomor 5 yaitu siapa orang nomor 1 Big Mouth. Saat No Park mati terbunuh, sebenarnya dia mau memberitahu Chang-ho siapa para anak buahnya kepada Chang-ho. Tapi No Park ini malah lebih dulu mati. Dan diketahui setelah Jerry menolong Park Chang-ho dari serangan anak buah Do-ha, Jerry mengaku bahwa untuk membuat sebuah permintaan maka dia harus menjadi top 3 orang kepercayaan Big Mouth. Setelah itu Jerry pun membuat Chang-ho menuju ke pemakaman Big Mouth dan di sana dia diperlihatkan dengan orang kepercayaan Big Mouth yang ketiga yaitu Park Yong-gap. Dan Chang-ho pun dibuat lebih terkejut karena orang kedua kepercayaan dari Big Mouth adalah teman sekaligus sahabatnya sendiri yaitu Sun-tae. Chang-ho pun sempat bertanya padanya apakah kau nomor 1? Sun-tae pun hanya menjawab bahwa dia adalah orang nomor 2. Jadi menurut kalian orang nomor 1 Big Mouth itu siapa guys? Teori keenam yaitu apa makna ending dari Big Mouth yang bermakna monokrom.
Cara pengemasan ending Big Mouth episode 16 cukup menarik. Penjelasan endingnya dimunculkan hanya dalam 5 menit montage terakhir, mulai dari Park Chang-ho yang menerima nasib sebagai Big Mouth, kasus NK Chemical, nasib kawan-kawan dari Choi Do-ha, Gong Ji-hoon, sampai uang 100 miliar won milik Lala Capital. Dan uniknya lagi, montage tersebut ditampilkan dengan warna hitam putih atau monokrom. Tentu ada maksud tersendiri dari pemilihan color grading tersebut. Terkadang warna hitam dan putih itu menggambarkan sisi abu-abu dari suatu hal. Apakah ada fakta lain di balik montage itu yang tidak diketahui penonton? Atau memang pengemasan seperti itu dibuat agar ending Big Mouth terbuka dan berpotensi hadir dengan musim kedua? Bagaimana menurut kamu sekalian? Ya, itu dia top 6 teori dari Benjamin yang sampai sejauh ini belum terpecahkan sampai ending dari Big Mouth ini ditayangkan. Bagaimana menurut kamu sekalian? Saya rasa sampai di sini dulu video dari Benjamin. Sampai jumpa di teori-teori selanjutnya dan film-film selanjutnya, guys. See you later.